wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia dan nikmat-Nya. Semoga dengan karunia dan nikmat Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur dan senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik syukur adalah dengan kita menjadi hamba Allah, lalu kemudian kita gunakan berbagai kenikmatan tersebut dalam menjalankan perintah-perintahnya dan juga untuk menjauhi larangan-larangannya. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengaruniakan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Kita juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian dari hati yang tidak merasa takut, dari jiwa yang tidak merasa kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih dalam tafsir juz amma. Kalau tidak salah pertemuan lalu kita sudah masuk dalam surat Alam Nashrah. Dan sudah kita sampaikan ayat yang pertama Bapak sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan setiap kata sadrun di dalam Al-Qur'anul Karim rata-rata bermakna hati, Bapak sekalian. Berarti yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kelapangan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasnya sebagai Rasul, menyampaikan risalahnya, menyampaikan dakwahnya tanpa mengenal lelah, siang dan malam, sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan, Bapak sekalian. Beliau lakukan semua, tiada lain salah satunya karena Allah telah melapangkan dadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang begitu mulia, baik ketika berhadapan dengan sesama kaum muslimin atau bahkan ketika menghadapi musuh-musuhnya. Ini pun adalah bukti nyata hati beliau dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, ketika hati sudah lapang, akan terlihat pengaruhnya dalam keseharian kita, dalam ucapan, dalam tindakan, dalam akhlak dan budi pekerti kita. Berbeda dengan orang yang hatinya sempit, akan terlihat juga dalam sikapnya. Barangkali dia adalah orang yang pemarah, mudah tersinggung, Bapak sekalian ya, merasa berat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sebagainya. Itu menunjukkan sempit hatinya. Maka dalam Al-Quran pun Allah sebutkan orang yang diberi hidayah memeluk agama Islam, mereka adalah orang yang telah dilapangkan dadanya. Sedangkan orang yang tersesat, mereka itu adalah orang yang ibarat sedang mendaki ke langit, Bapak sekalian. Sesak dadanya, semakin berkurang oksigen yang didapatkannya. Karena kehidupan di dunia ini baginya adalah seperti Bapak sekalian, seperti barangkali tanda kutip gitu ya, siksaan. Apapun yang menimpa kepada dirinya, dia rasa adalah sangat berat. Ya, menyiksa dirinya. Atau kalau dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada sebagian manusia itu yang menyatakan ketika diberi nikmat, Allah telah memuliakanku. Kalau diuji dengan kekurangan harta, dia menyatakan Allah menghinakanku. Padahal barometer kebaikan seseorang dan kemuliaannya di hadapan Allah bukan dengan harta benda, akan tetapi dengan iman dan amal soleh, Bapak sekalian. Allah tidak pernah melihat kepada fisik kita, kepada raga kita,
pada warna kulit kita. Allah hanya melihat ke dalam hati dan amalan kita. Kalau yang dilihat adalah fisik, maka kita tidak bisa meminta kepada Allah kenapa gitu ya. Kenapa kita tidak diciptakan dengan yang lebih baik, ataupun juga yang kulitnya kulit putih contohnya, ataupun ada rambutnya rambut pirang dan sebagainya. Kalau urusan fisik kita tidak bisa milih. Begitu juga kita dilahirkan di mana, kita nggak bisa milih apa sekalian. Makanya Allah tidak melihat itu semua. Allah hanya melihat hati dan amalan kita. Nah, ayat yang pertama kita anggap selesai Bapak sekalian. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Contoh lebih mudah lagi Bapak sekalian, kita bisa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka itu adalah tanda nyata Allah melapangkan dada kita. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid, itu pun tanda nyata bahwa Allah melapangkan dada kita. Karena perjalanan terberat seorang hamba itu sebenarnya adalah melangkahkan kaki menuju masjid. Ini kalau bagi laki-laki. Berapa banyak ya anak-anak muda dari sisi fisik mereka kuat, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Mereka menyatakan, gunung akan aku daki, ya, lautan aku seberangi, masjid aku lalui, katanya. Dan keliru itu apa sekalian? Harusnya masjidnya disinggahi, sholat jamaah di dalamnya. Ini lemah menunjukkan apa sekalian. Nah, kembali lagi ke sini, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wada'na 'anka wizrak." Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Apa yang dimaksud Allah telah menghilangkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bebannya? Kata para ulama tafsir, ya banyak sekali pendapatnya. Di antara makna ayat ini, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan syariat kepada umat ini, maka syariat ini mengandung kemudahan. Ya, jadi bedakan antara di dalamnya ada kemudahan dengan memudah-mudahkan. Di sini tidak memudah-mudahkan, akan tapi ada kemudahan, Bapak sekalian. Sebagai contoh, kalau kita diperintahkan untuk sholat, maka hukum asalnya wajib berdiri. Tapi kalau tidak mampu, boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, bisa sambil berbaring. Gitu ya, itu ada kemudahan. Hukum asal berpuasa bulan Ramadan wajib. Tapi karena safar sehingga berat sekali untuk berpuasa, atau karena sakit, maka Allah memberikan kemudahan. Boleh berbuka dengan syarat nanti ganti di hari yang lain. Jadi ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Secara umum Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah. Apa kandungan Al-Quran? Salah satunya syariat, Bapak sekalian. Ya, diantaranya ada hukum. Dan ayat-ayat hukum di dalam Al-Quranul Karim hanya terdiri sekitar 500 ayat. Ayat-ayat hukum. Berarti sisanya 6.000 lebih. Berisi apa itu, Bapak sekalian? Isinya kisah orang-orang terdahulu, isinya tentang tauhid, apa sekalian, isinya tentang berita bahwa siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul akan mendapatkan surga. Siapa yang menentang Allah dan Rasul akan masuk ke dalam neraka. Bahkan kata para ulama, mayoritas ya isi daripada Al-Qur'anul Karim adalah cerita. Cerita dalam arti berita, apa sekalian? Berita di dalamnya ada tauhid. Berita tentang Allah, berita tentang para rasul, berita tentang orang-orang soleh, berita tentang surga dan neraka gitu. Ya, Masya Allah. Nah, di sini salah satu maknanya kami telah memudahkan syariat gitu. Jadi memang kita diberikan syariat yang menyempurnakan umat-umat sebelum kita. Tapi syariat kita syariat yang paling sempurna, di dalamnya ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan memudahkan bagimu jalan menuju kemudahan. Siapapun yang menaati Allah,
ngikut Rasul pasti dimudahkan jalan hidupnya. Dan ini benar-benar terrealisasi Bapak sekalian ya. Tidak jauh dari kita, daerah agak timuran dikit, Karawang gitu ya Bapak sekalian. Ada seorang jamaah, beliau bertanya, Ustaz, saya ketika bekerja, kerjaanku seakan-akan nggak selesai-selesai. Bahkan harus dibawa ke rumah, dikerjakan di rumah. Kenapa ini? Padahal bekerja sudah 8 jam, tapi nggak selesai-selesai, target nggak tercapai. Gimana caranya? Maka diberi nasihat oleh seorang ustaz, coba diperbaiki sholatnya. Sholatnya jamaah, jangan lupa baca Quran, gitu ya. Targetkan sehari minimal 1 juz lah. Akhirnya dilakukan tuh oleh pemuda ini, laki-laki ini. Setelah beberapa lama, ketemu lagi dengan ustaz tersebut. Dia curhat lagi, Ustaz, alhamdulillah pekerjaan saya tuntas di kantor. Rezeki saya ngalir, kata beliau. Apa sebabnya? Beliau jaga sholat 5 waktu, beliau selalu baca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Jadi ternyata apa sekalian, semakin kita taat kepada Allah, Allah tunjukkan jalan menuju kemudahan. Masya Allah ya. Kalau dulu, di zaman dulu ada seorang siswa nanya ke ulama, ke gurunya, Ustaz, saya setiap hari bisa menulis sekitar 200 atau 300 hadis. Gimana caranya biar lebih banyak lagi hadis yang bisa saya tulis? Kata beliau, kata ustadznya, antum setiap hari baca Quran berapa juz? Sekian juz ya Ustaz, anggaplah 3-4 juz. Masya Allah ya. Maka kata ustadznya, kalau antum tambah bacaan Quranmu, insya Allah Allah mudahkan kamu nulis lebih banyak lagi. Maka si santri ini nambah tuh bacaan Qurannya, yang tadinya 3 juz jadi 5 juz setiap hari. Apa yang terjadi? Santri ini bilang lagi kepada ustadznya, ya setelah sekian lama, Ustadz, alhamdulillah saya bisa nulis hadis lebih banyak lagi, bisa sampai 500 hadis dalam 1 hari. Masya Allah. Itu apa? Keberkahan Bapak sekalian, keberkahan syariat yang diturunkan, keberkahan Al-Quranul Karim. Semakin kita taat itu bukan menghabiskan waktu. Dibuktikanlah Bapak sekalian, kita baca Al-Quran tiap hari, ternyata kemudahan demi kemudahan Allah datangkan. Sesuatu yang terasa berat menjadi ringan bagi kita. Maka di sini pun wa wada'na anka wizrak, kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Kemudian makna yang selanjutnya Bapak sekalian, makna daripada Allah menghilangkan darimu bebanmu adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengganti daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah melakukan perbuatan-perbuatan nista, ya, menyembah berhala dan sebagainya. Nabi tidak mengerjakannya. Lalu diajarkanlah pengganti-pengganti ya, yang lebih baik tentu beriman kepada Allah, beribadah kepadanya ya, berbuat baik kepada sesama manusia dan selanjutnya. Kemudian juga ada yang menyatakan wa wada'na anka wizrak, adalah Allah melenyapkan dari Nabi beban ketika beliau mendapatkan wahyu pertama. Dahulu kita sudah bercerita saat Nabi mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima, beliau pulang kepada Khadijah dengan menyatakan zammiluni zammiluni, selimuti aku, karena berat sekali beban yang beliau dapatkan pada waktu itu. Lalu kemudian diselimuti oleh Khadijah. Lantas Khadijah pun kemudian menghibur Nabi Muhammad SAW sambil menyatakan, ya, la wallah, sekali-kali tidak demi Allah. Itu ketika Nabi menyatakan, aku mengkhawatirkan diriku, kata Khadijah, tidak, ya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya engkau telah menyambung silaturahim, berkata jujur, kemudian memuliakan tamu, menolong orang-orang yang memerlukan, dan selanjutnya. Jadi ternyata apa sekalian, terkadang Allah meringankan beban kita melalui teman kita. Nah di sini melalui teman hidup, yaitu Khadijah. Maka betapa beruntungnya seorang suami ketika mendapatkan istri yang salihah,
beban berat di punggungnya diringankan oleh istrinya. Masya Allah, saling membantu gitu ya. Ataupun istri mendoakan suami yang bekerja, istri mendoakan. Oh Masya Allah itu. Kalau satu saja yang mendoakan banyak suami yang sukses, ya gimana kalau yang mendoakannya banyak? Itu apa sekalian? Masya Allah. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ad-Duha, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu enggak meninggalkanmu, tidak pula membencimu, hai Muhammad. Nah, ini meringankan beban. Hai Muhammad, ini tugas memang berat, tapi ingat Allah enggak meninggalkanmu. Manusia memusuhimu, hai Muhammad, tapi ingat Allah bersamamu. Kalaupun semua manusia memusuhimu, selama Allah bersamamu akan ringan berbagai beban tersebut. Insyaallah. Wa wada'na anka wizra. Begitu juga dengan kita, apa sekalian. Kalau kita menjalankan sunnah, melaksanakan norma-norma Islam, gitu ya, ajaran-ajaran Islam, walaupun banyak yang membenci, selama Allah bersama kita, ringan. Saya kasih contoh dan pernah saya ceritakan, dulu ada seorang mujahid namanya Umar Mukhtar. Nah, Umar Mukhtar ini mujahid Filipina ya, waktu itu yang kemudian teman-temannya bilang, apakah engkau tidak takut dengan Rusia ya, ataupun dengan orang-orang barat yang mana mereka akan menyerang kita dengan pesawat tempurnya. Mereka punya pesawat di atas kita, itu kita nggak punya apa-apa. Kata Umar Mukhtar, pesawat tempur mereka di mana terbangnya? Di atas aras apa di bawah aras? Ya tentu di bawah aras. Masih kelihatan itu. Maka kata beliau, selama Allah yang berada di atas aras bersama kita, semuanya jadi ringan. Masya Allah ya, semuanya ringan Bapak sekalian. Wa wada'na anka wizra. Nah, yang selanjutnya makna daripada wa wada'na anka wizra, sebagian para ulama tafsir menyatakan Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah berfirman, liyaghfirallahu liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua dosanya sudah diampuni. Ini menunjukkan sudah ringan beban punggungmu ya Muhammad. Berarti apa sekalian, hakikat yang menjadikan berat sekali beban di atas punggung kita tiada lain adalah dosa. Nanti di akhirat apa sekalian, manusia akan berada di padang mahsyar dan mendatangi padang mahsyar itu sesuai dengan amal dan dosanya. Kalau dosanya ringan, dia berjalan tegak dengan kedua kakinya. Kalau dosanya banyak, ada yang berjalan pakai mukanya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang manusia berjalan pakai muka, melalui jalanan-jalanan yang ada pakai muka? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah yang telah menjadikan manusia mampu berjalan dengan kedua kakinya, Allah maha mampu menjadikan manusia berjalan menggunakan mukanya. Maka Allah berfirman, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan dengan mukanya ya tertelungkup pada wajahnya dengan orang yang berjalan tegak lurus di atas siratal mustaqim? Tentu jawabannya beda Bapak sekalian. Nah, kata para ulama, orang yang berjalan tegak karena dosanya dikit bahkan diampuni oleh Allah. Tapi orang yang tertelungkup pakai mukanya, dialah orang yang dosanya banyak. Na'udzubillah min dzalik. Dan nanti ketika dilemparkan ke dalam neraka pun Bapak sekalian, ada yang dilemparkan ke dalam neraka, yang pertama kali nyampe mukanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang dilemparin dari atas,
Begitu sampai ke bawah mukanya duluan, apa yang akan terjadi? Begitulah nanti di akhirat atau apa sekalian. Ada sebagian ulama yang ketika menafsirkan firman Allah fa ummuhu hawiyah, gitu ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa ummuhu hawiyah. Kata sebagian mereka dilemparkan ke dalam neraka dengan kepalanya duluan. Nauzubillah minzalik. Nah, kembali ke sini, jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik yang terdahulu dan yang akan datang. Ini juga sebagai bahan renungan bagi kita Bapak sekalian ya, agar kita meminimalisir dosa. Terlebih lagi apabila kita mendapatkan amanah, baik itu keluarga ataupun masyarakat. Jadi maksudnya gini Bapak sekalian, ketika kita hidup belum menikah, maka tugas dan tanggung jawab kita barangkali hanya terhadap diri, saling mengingatkan kepada keluarga ya, orang tua dan sebagainya. Kalau sudah menikah sudah bertambah kewajibannya ataupun tanggung jawabnya. Kalau sudah punya anak bertambah lagi. Kalau sudah menjadi RT, satu RT anggaplah mungkin 80 sampai 100 orang Bapak sekalian, itu ada di pundak kita. 80 kakak lah ini ya. Satu kakak anggaplah 5 orang. Oh Masya Allah, itu dikali saja. Itu di pundak kita. Kalau kita jadi RW, satu RW mungkin bisa 8 RT apa sekalian. Dikaliin saja. Itu berada di pundak kita, memberatkan pundak kita. Satu RW berapa kakak biasanya ataupun berapa RT kalau di sini? 11, Masya Allah. 11 tuh kalau di RW kita kayaknya cuma 8 gitu ya, Masya Allah. Di sini 11. Nah dikaliin saja ada berapa ratus orang tuh Bapak sekalian. Ada sampai 1000 Pak satu RW. 800. Oh Masya Allah. 800 kakak. Kalau satu kakak 5 saja atau 4 saja, udah berapa itu? Dikaliin aja ya Bapak sekalian. 4 kali 8 udah berapa? 32. 3.000 orang di pundak kita. Pas itu yang jadi RW. Kalau yang jadi lurah berapa? Aduh ya Allah, tambah banyak lagi ya. Kalau jadi wali kota, kalau jadi gubernur, oh kalau jadi presiden. Indonesia lagi presidennya, maksudnya Indonesia kan 200 juta jiwa lebih. Di pundak kita Bapak sekalian, berat itu. Makanya orang yang tahu seperti ini, mereka berhati-hati, tidak memperebutkan, takut Bapak sekalian. Jangan jauh-jauh deh, ketua DKM aja ini. Nah itu di pundaknya ada berapa Bapak sekalian? Allah Subhanahu wa taala telah meringankan beban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah dengan diringankan, dengan diampuni dosa-dosanya. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Berat punggung kita ini seperti tadi. Wa rafa'na laka dzikrak, ini ayat yang keempatnya. Dan kami telah mengangkat untukmu sebutan namamu. Bagaimana Allah mengangkat sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah memanggil para nabi, Allah langsung menyebut namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Ibrahim a'rid an hadza. Kemudian juga ya Lut, gitu ya. Kemudian ya Daud awi bi ma'ahu wa tayyib. Dan selanjutnya berbagai para nabi disebut namanya. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kalaupun Allah menyebut Muhammad, maka pasti ada kata Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Atau dalam ayat lain, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Masyaallah. Jadi itu diangkat sebutan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penyair juga yang menyatakan bahwa setiap kali nama Allah disebut, maka nama Nabi Muhammad pun disebut, sebagaimana dalam adzan. Ya.
Seorang muadzin ketika mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut apa sekalian? Kalau Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpuji. Allah Al-Hamid, maka Nabi adalah Muhammad. Ya. Ada seorang penyair juga yang menyatakan, yang menjadikan aku sangat berbangga adalah ketika aku masuk dalam golongan hamba-Mu ya Allah, dan ketika Nabi Muhammad menjadi nabiku. Masya Allah ya, wa rafa'na laka dzikrak. Jadi Allah tidak menyebut langsung nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan menyebut ya ayuhan nabi atau ya ayuhan rasul. Pelajaran bagi kita Bapak sekalian, jangan memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita memanggil saudara-saudara kita, seperti kita memanggil teman-teman kita. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan sampai kalian memanggil Nabi seperti kalian memanggil saudara-saudara kalian ataupun sesama kalian. Gak boleh. Makanya di zaman sahabat, para sahabat gak berani bilang ya Muhammad, gak bisa, ataupun gak berani mereka. Mereka selalu bilang ya Rasulullah. Bahkan suara mereka direndahkan di hadapan Rasul, karena itu adalah ciri keimanan. Allah menyatakan sesungguhnya ciri keimanan itu kurang lebihnya gitu ya, adalah merendahkan suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau istri Rasul gimana manggilannya? Aisyah contohnya ya, Aisyah manggil Rasulullah, apakah manggil wahai sayangku gitu atau apa? Enggak, beliau manggilnya ya Rasulullah. Masya Allah. Manggil suaminya ya Rasulullah. Anaknya enggak manggil ya Abi, wahai bapakku, enggak. Anaknya selalu menyatakan ya Rasulullah. Maka kita pun seperti itu ya Rasulullah ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diiringi juga dengan sholawat seperti tadi Bapak sekalian. Karena orang yang paling bakhil kata Rasul adalah mereka yang ketika disebut nama Nabi tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Allah mengangkat sebutan namanya, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bapak sekalian, ini hiburan dari Allah. Allah menghibur kita semuanya. Saya yakin Bapak sekalian, setiap kita sedang diuji oleh Allah. Ada yang ujiannya berkaitan dengan dirinya, sakit contohnya dia. Ada yang ujiannya kaitan dengan keluarganya. Mungkin keluarganya juga tadi ada yang sedang sakit atau diuji dengan ujian yang lainnya. Ada juga yang diuji dalam hartanya, kekurangan harta, apa sekalian, kehilangan harta dan sebagainya, diuji dengan berbagai macam ujian. Apa sekalian, ingat, setelah ataupun bersama kesulitan itu ada kemudahan. Berapa banyak ujian-ujian yang sudah kita lalui 40 tahun ke belakang. Karena yang hadir di sini rata-rata di atas 50 kecuali saya. Bapak sekalian ya, 40 tahun sudah melewati ujian dan berhasil. Itu tanda bahwa Allah memudahkan dalam setiap kesulitan. Tidak sedikit orang lupa kepada Allah saat lapang. Ketika diuji dengan kesusahan, dia kembali kepada Allah. Kembalinya kepada Allah dimudahkan oleh Allah. Banyak orang Bapak sekalian, ketika lapang lupa sama Allah, ketika sempit lupa sama Allah. Banyak yang kayak gitu, alikhwah, naudzubillah min dzalik. Ketika kaya lupa sama Allah, ketika miskin lupa juga sama Allah. Sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah.
Nasallallahu al-afiyah. Tapi juga tidak sedikit orang yang ketika lupa sama Allah karena dia berjaya, lalu kemudian diuji dengan sedikit kesusahan, dia kembali lagi kepada Allah. Masya Allah. Ada seorang yang soleh, apa sekalian ya, selalu diuji oleh Allah, berbagai musibah menimpanya, sampai kemudian dia dalam doanya, ya Allah, seakan-akan ujian ini nggak pernah berhenti dari diriku, ya Allah, kenapa? Akhirnya dia mendapatkan jawaban, ternyata Allah mendengar lebih suka ataupun cinta mendengar suaranya, suara doanya, suara munajatnya. Munajat kita kepada Allah itu yang ditunggu-tunggu sekalian. Maksudnya Allah senang itu mendengar suara seperti itu. Barangkali selama ini kita jauh dari Allah sehingga perlu disentil dikit, kita menangis ya di hadapan Allah, kita tersungkur di hadapan Allah. Nah, kemudian juga kita mengeluh di hadapan Allah. Kalau kepada Allah boleh, kalau kepada manusia nggak boleh. Apa sekalian ya? Keluhkan semua urusan kita kepada Allah. Jangan dikeluhkan kepada manusia. Karena kalau kita mengeluh kepada manusia, berarti kita sudah mengadukan Allah yang maha mencintai kepada manusia yang tidak mencintai. Nah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin Bapak sekalian, ketika malam semakin pekat, semakin gelap gulita, maka tidak lama lagi akan terbit fajar. Ya, ujian semakin merajalela Bapak sekalian, bahkan hampir sampai kepada puncaknya. Maka sabar, sedikit lagi akan terbit fajar. Itu biasa kita rasakan oleh Allah. Yang diminta dari kita sabar sejenak saja Bapak sekalian. Bahkan kalaupun mau dihitung, ujian demi ujian datang, sabar hanya ketika di dunia. Kalau engkau sudah meninggal dunia, saat nyawa tercabut dari jasadmu, yang tersisa adalah pahala dari Allah. Sebagaimana dalam doa kita, zahabad doma wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu kalau selesai puasa akan kita doa, ya Allah, dahaga sudah lenyap, lapar sudah nggak ada lagi Bapak sekalian. Sekarang kerongkongan sudah mulai basah dan yang tersisa pahala dari Allah. Dunia dengan seluruh kekacauannya, dengan seluruh musibahnya, ujiannya, ditinggalkan oleh kaum muslimin menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada yang bertanya, apakah makna ayat yang pertama dan yang kedua itu sama? Ayat yang kelima dan yang keenam itu sama? Sebagian para ulama tafsir menyatakan, ketika Allah menyebutkan kesulitan, disebut dengan menggunakan alif lam. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudahannya tidak menggunakan alif lam, menunjukkan bahwa kesulitannya satu, kemudahannya dua. Bapak sekalian, setiap kali kita mendapatkan kesulitan satu, kemudahannya minimal dua Allah sediakan. Para ulama ketika mendapatkan ujian seperti itu, mereka bahagia. Di depan saya ada dua kemudahan, kata beliau. Insya Allah. Kalau dari sisi dunia, nih Bapak sekalian, contoh ketika kita ngobrol dengan para bisnismen ataupun ya, mereka lah para pengusaha sukses gitu ya, ternyata di antara cerita kesuksesan mereka itu diawali dengan kesusahan. Banyak sekali yang diawali dengan kesusahan sampai susah makan, kata mereka ya. Kemudian juga pernah sakit sekian lama dan sebagainya, berbagai cerita kita dengarkan. Namun ternyata dengan kesulitan tersebut memotivasi dirinya untuk bekerja. Bekerjanya mandiri, dia buka usaha sendiri, Bapak sekalian, yang ternyata menjadikan dia sukses. Jadi Allah ngasih jalan, Allah ngasih kemudahan melalui ujian. Berapa banyak Bapak sekalian orang itu nggak sadar sebelum diuji dulu. Sebelum dia merasakan lapar, dia nggak sadar untuk bekerja. Makanya diuji oleh Allah dengan lapar itu, ikhwah. Dan setelah itu dia sukses. Masya Allah ya.
Maka di sini sekali lagi Allah ngasih dua kemudahan. Yang satu kemudahan untuk bersabar, yang kedua kemudahan untuk mencari solusi. Maka ada orang yang bilang the power of kepepet katanya. Kalau sudah kepepet, semua tenaga keluar Bapak sekalian. Seorang kakek ketika berjalan menggunakan tongkat gitu ya, pelan, singa dilepaskan Bapak sekalian di hadapannya, apa yang terjadi? Dia lari sangat kencang Bapak sekalian. Padahal dia kalau jalan sudah pakai tongkat, dia ternyata masih bisa lari kencang. Nah begitu juga dengan kita mungkin. Berapa banyak orang yang hidup di zona nyaman sehingga tidak mengerahkan kemampuannya. Padahal dia ahli dalam bidangnya. Padahal dia mampu lebih maju lagi, lebih tinggi lagi Bapak sekalian. Tapi karena merasa sudah di zona nyaman, akhirnya sudahlah menikmati apa yang dia dapat Bapak sekalian. Nah perlu seperti ini alhamdulillah, diuji dulu oleh Allah sehingga dia meningkatkan kapasitas dirinya. Sayang Bapak sekalian, ada orang yang sangat cerdas, lebih cerdas daripada Einstein. Einstein barangkali IQ-nya itu 150-an. Ya. Ada orang yang lebih cerdas dari Einstein, 200 IQ-nya, ketika dites 200. Namun sayang kecerdasannya tidak digunakan, akhirnya dia jadi petinju Bapak sekalian. Ini yang IQ-nya 200 jadi petinju. Apa yang ditinggalkan oleh dia? Mungkin hanya sarung tinjunya itu. Sedangkan oleh Einstein, pikiran-pikirannya ikhwah. Termasuk juga di Indonesia, Masya Allah ada Habibie Almarhum. Ya. Kan IQ-nya itu tinggi, melebihi orang-orang Yahudi Bapak sekalian. Itu salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan nggak mungkin mengalahkan dua kemudahan Bapak sekalian. Sadari itu ya, yakini itu. Maka setelah kita yakin ini, kita akan tenang Bapak sekalian ya. Nah di sini ada yang memberi contoh berbagai kemudahan yang Allah berikan. Saat musibah datang, Allah mudahkan untuk sabar, ridho, syukur. Kita nggak mungkin bisa sabar, ridho, dan syukur kalau tidak dimudahkan oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Yang kedua, kemudahan yang Allah berikan kepada seseorang yang diuji dengan berbagai ujian, Allah mudahkan untuk menghilangkan kesedihan dari dalam hatinya. Ya, dia mungkin sakit secara fisik, tapi hatinya tenang. Berapa banyak kita temukan Bapak sekalian, orang yang kita jenguk, malah dia yang ngasih nasihat kepada kita. Ya, Masya Allah. Orang yang sedang tertimpa musibah, malah dia yang ngasih nasihat kepada kita. Ya, iya, mestinya kita yang ngasih nasihat, ternyata dia yang ngasih nasihat kepada kita. Itu menunjukkan bahwa Allah mudahkan urusannya. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, contohnya Allah tunjukkan solusi atau jalan keluarnya. Nah, ini juga kemudahan. Seperti tadi ya, karena dia kepepet, akhirnya terpikir sebuah ide untuk menjalankan sebuah bisnis yang ternyata dengan itu sukses. Dan kesuksesan itu terkadang Bapak sekalian dekat dengan kita. Sebagai contoh, Siti Hajar ketika anaknya menangis yaitu Ismail karena air susunya sudah kering, kemudian bekal minumannya juga sudah habis Bapak sekalian. Anaknya nangis. Seorang ibu yang sangat cinta kepada anak lari antara Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Ke Bukit Sofa, oh kayaknya ada air di Bukit Marwa. Ke Bukit Marwa, ketika melihat ke Sofa seakan-akan ada air, balik lagi. Sampai 7 balik Bapak sekalian. Ternyata apa yang terjadi? Nabi Ismail gitu ya, menghentak-hentakkan kakinya, keluarlah air. Jadi ternyata solusi itu dekat dengan kita Bapak sekalian. Saya yakin Bapak-Bapak itu punya keahlian apapun itu. Nah keahliannya kenapa nggak dimaksimalkan? Di zaman sahabat, ada seorang sahabat ahli ngaduk semen kalau zaman kita Bapak sekalian. Jadi keahlian itu ngaduk semen. Kalau sedang membangun masjid, dia tukang aduknya. Pada satu saat diganti oleh sahabat yang lain. Kata Rasul, loh kok adukannya kayak gini? Saya ingin adukan si Fulan. Si Fulan tetap ngaduk, katanya tugasnya. Masya Allah, karena ahlinya di sana.
Dan begitu juga dengan kita Bapak sekalian, maksimalkan potensi apa yang ada dalam diri kita. Allah mudahkan itu, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih solusi di sini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian, yang keempat, contoh kemudahan yang diberikan oleh Allah, yusrul ata wal minhah wal fadli min Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi sabab. Allah memberikan kepadanya berbagai karunia tanpa sebab. Allah memberikan kepadanya rizki tanpa diduga-duga. Masya Allah. Dan berapa banyak rizki yang seperti ini berkaitan dengan profesi kita juga. Terkadang seperti itu. Contoh, para penambang emas Bapak sekalian, sekian lama mereka sudah menambang, dapatnya itu ya hanya sekian gram, mungkin ya satu hari Bapak sekalian. Dia menyusuri sungai ataupun juga tempat-tempat yang lain gitu, nyari-nyari. Bertahun-tahun dia berusaha seperti itu. Suatu hari mungkin mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan batu emas. Oh, Masya Allah itu. Nah, begitu juga dengan kita, alaihi. Apa ya yang menjadi kemampuan kita dimaksimalin, biasanya Allah ngasih rezeki dari jalan yang tidak terduga sesuai dengan nilai diri kita, sesuai dengan kapasitas kita. Pas sekalian, Allah menyatakan, "Hadza ata'una famsik au ansik bi ghairi hisab." Inilah pemberian dari kami, maka silakan kamu pujilah Allah gitu ya, atau engkau pegang pemberian dari Allah itu ya, dan itu tanpa batas, nanti pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya juga Bapak sekalian, ada sebagian orang dimudahkan oleh Allah di dunia, dimudahkan pula di akhirat. Nah ini nih, Masya Allah ya, termasuk makhluk langka Allah sekalian, di dunia mudah, di akhirat masuk surga. Jadi kalau kata orang-orang, masa muda poya-poya katanya, kalau sudah tua kaya raya, kalau meninggal masuk surga. Nah yang kayak gini jarang. Masya Allah, termasuk makhluk langka yang harus dilestarikan. Masya Allah ya, jarang. Makanya di sini ada sebagian orang dimudahkan di dunia, dimudahkan di akhirat. Dalam satu hadis ada yang menyatakan perbedaan hisab antara orang kaya dengan orang miskin itu 500 tahun. Jadi orang miskin sudah masuk surga, orang kaya masih dihisab 500 tahun Bapak sekalian. Lama kan? Tapi ada orang kaya dimudahkan oleh Allah. Masya Allah. Nah makanya jadilah orang yang seperti itu Bapak sekalian ya. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya dengan kesehatan tubuhnya, ya, dengan kebaktian anak-anaknya, jadi anaknya berbakti, maksudnya anak-anaknya itu berbakti kepada orang tuanya. Kemudian lingkungannya kondusif, Masya Allah, lingkungannya orang-orang baik, orang-orang soleh, gitu, Masya Allah. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu selesai dari satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Selesai satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain. Bapak sekalian, apa isyarat yang tersirat dari ayat ini? Kalau selesai dari satu kerjaan, kerjakan kerjaan yang lain. Selesai dari satu urusan, segera kerjakan urusan yang lain. Isyaratnya, Islam membenci pengangguran. Makanya seorang muslim kalau bisa membuka lapangan pekerjaan. Masya Allah. Makanya saya setuju kalau yang selalu diagung-agungkan itu bukan 9 naga, 9 haji sekarang itu. Ya, udah haji. Kenapa yang selalu disebut naga? Mendingan haji Bapak sekalian. Ya salah satunya Pak JK barangkali ya. Masya Allah. Udah diganti dengan haji. Nah di sini pun di komplek Danamon pun barangkali ada 9 hajinya itu. Masya Allah itu ya. Mereka yang membuka lapangan pekerjaan untuk kaum muslimin karena Islam membenci pengangguran. Masya Allah. Betapa banyaknya ya pahala orang yang memang memudahkan bagi orang lain, menyiapkan pekerjaan bagi orang lain itu, Masya Allah. Nah, faida faragta fansab. Sebagian para ulama menyatakan fansab
Fansob artinya adalah ibadah. Jadi kalau sudah selesai kerja, ayo dong sekarang giliran ibadah gitu. Ya, 8 jam kita bekerja, ibadah berapa jam? Kan terkadang orang bilang kita ini harus proporsional, kita ini harus adil, sebagian untuk dunia, sebagian untuk akhirat. Ya coba kita tanya, kerja 8 jam, untuk akhirat berapa jam? Tidurnya 6 jam, Bapak sekalian. Ya kan? Tidur 6 jam dalam satu hari. Kalau dalam 60 tahun berarti kita tidur ya bisa jadi 20 tahun kita tidur, Bapak sekalian. Masya Allah, dikurangi itu tidurnya. Saya ketika ketemu dengan ulama Sudan, beliau muhaddis, ahlu hadis, Bapak sekalian. Beliau menghatamkan Sahih Bukhari, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari itu pada waktu itu sekitar tahun 2008 sudah 150 kali ya beliau ngajar murid-muridnya sampai hatam 150 kali, dan yang ke 150 kali itu di Indonesia. Maka ketika kita lihat di malam harinya, kita ngelihat dia ke dekat kamarnya nggak tidur, kirain mau tidur. Kita tanya, ya Syekh, antum ini istirahatnya jam berapa? Antum ini sudah capek ngajar sampai jam 10 malam. Habis itu beliau pulang ke kamar, kirain mau tidur, baca, belajar. Kata beliau, jawabannya, hidup di dunia sebentar, jangan ditambah sebentar dengan banyak tidur, kata beliau. Masya Allah, usianya pada waktu itu udah 60 tahunan. Masya Allah. Jadi beliau tidur itu hanya sejenak saja, sebentar saja, Masya Allah. Sekarang mungkin usianya sudah sekitar ya mendekati 80, Bapak sekalian. Gitu ya, semangatnya para ulama menggunakan waktu. Nah, kalau di malam hari saja sudah 6 jam kita tidur, ya jangan ditambah tidur waktu pengajian lah, Bapak sekalian. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi udah berapa jam itu? Yang lebih parah lagi kalau lagi kerja tidur lagi, waduh, Masya Allah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ya maksudnya gini, Bapak sekalian, kan ada sebagian orang menjadi wakil, tanda kutip, mewakili kita, ribuan orang diwakili, tidur gitu, itu gimana itu? Apa tidak merasa berat itu di pundaknya gitu, Masya Allah. Alam bisawab. Nah, faida faragta fansab. Nah, yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hendaklah kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Bapak sekalian, ketika kita bekerja, ketika kita beramal, saat kita melakukan aktivitas, ingat berharapnya sama Allah. Ya, silahkan kalian melakukan pekerjaan apapun selama halal, tapi ingat berharapnya sama Allah. Yang memberikan rezeki bukan pekerjaan, yang memberikan rezeki tetap Allah, Bapak sekalian. Melalui tadi itu perantaraannya. Makanya salah kalau kita minta rezeki kepada pohon beringin yang begitu besar, ataupun kepada hewan gitu ya. Nasallallahu al-afiyah. Setiap malam Jumat Kliwon katanya ada yang memandikan keris, ada yang bakar-bakar menyan dan sebagainya karena ingin rezeki, ataupun yang ngasih kopi pahit katanya. Itu tidak bisa, apa sekalian. Semuanya berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Ingat Bapak sekalian, ketika manusia sudah tidak lagi mempedulikan halal dan haram, maka seorang muslim justru sangat berhati-hati dalam kehidupannya. Tidak mau ada 1 rupiah pun masuk ke dalam tubuhnya dari makanan-makanan yang haram. Jazakumullah khair. Sampai di sini Bapak sekalian, kita anggap selesai surat Asy-Syarah, Alam Nashrah. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam surat Ad-Duha. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum. Di awal kajian pagi ini, kalau nggak salah diterangkan, semakin banyak bacaan Al-Quran akan semakin dimudahkan urusannya. Yang saya tanyakan di sini, alhamdulillah sebagian jamaah di hari biasa apabila nggak ada kajian, sebagian jamaah membaca Al-Quran.
Namun di sisi lain ada yang mempermasalahkan karena bacaannya itu masing-masing orang adalah beda-beda suratnya yang dibaca, kemudian menimbulkan suara. Yang namanya membaca itu adalah ya timbul suara. Nah, ada yang mempermasalahkan dalilnya adalah Rasulullah telah melarang membaca Al-Quran karena ada yang sedang itikaf. Yang saya tanyakan, apakah membaca Al-Quran dari beberapa orang kemudian di surah yang berbeda dan menimbulkan suara, apakah kita termasuk dalam membaca dengan adab yang salah? Demikian, dan sebaiknya bagaimana? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Pertanyaan yang sangat bagus ya Bapak sekalian. Saat membaca Al-Quran, mana yang harus kita lakukan? Apakah dengan suara ataukah dengan mode silent? Katanya gitu ya. Masya Allah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kita singgung dulu. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran dengan melihat atau dengan hafalan? Mana yang lebih utama Bapak sekalian? Ya, dengan melihat itu lebih utama. Ya, membaca dengan melihat walaupun kita hafal. Karena dengan melihat kita juga menggunakan penglihatan untuk melihat ayat-ayat Allah, gitu ya. Kemudian membaca, kemudian direnunginya juga. Jadi itu lebih banyak pahalanya kata para ulama. Nah sekarang membaca Al-Quran itu amalan lisan Bapak sekalian. Maka sebaiknya saat membaca Al-Quran digerakkan lisannya, jangan diam. Ya, itu juga melatih Bapak sekalian, melatih makharijul huruf. Ya, melatihnya. Coba kalau mode silent terus, gimana itu ya? Jadi ada suaranya. Nah, lalu bagaimana kalau sedang ada yang sholat? Nah, kalau ada yang sholat, pelankan suara kita. Yang dimaksud memelankan suara bukan dalam arti tidak menggerakkan lisan, ya, digerakkan lisannya, tapi dipelankan suara karena ada yang sholat, jangan mengganggu. Kalau sedang itikaf, orang-orang nih lagi pada baca Al-Quran, mana yang lebih utama? Silahkan baca dengan menggunakan suara gitu ya Bapak sekalian. Kalau Umar bin Khattab nih, kalau beliau sedang sholat, bacaannya kenceng. Kalau Abu Bakar As-Siddiq bacaannya pelan. Apa kata Rasul? Hei Abu Bakar, kenapa bacaanmu pelan? Saya lebih khusyuk ya Rasul. Ya, dengan suaranya yang pelan itu, tapi kan terdengar, dia menggerakkan juga lisannya. Hei Umar, kenapa bacaanmu keras? Kata Umar bin Khattab, saya ngusir setan ya Rasul. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Apa kata Rasul? Hei Abu Bakar, angkat dikit suaramu. Hei Umar, turunkan dikit suaramu. Berarti tengah-tengah itu Bapak sekalian. Intinya gini, kalau sedang ada yang sholat, kecilkan volume suara kita. Tapi kalau semuanya sedang baca Quran, boleh dengan bersuara gitu ya Bapak sekalian, ya silahkan. Sama-sama sedang membaca Al-Quran. Itu pun adalah syiar Islam Bapak sekalian, yang jangan sampai lenyap dari rumah-rumah kita. Kalau kita lewat ke rumah teman-teman kita, apa yang sering sekali kita dengar? Kalau bacaan Al-Quran, Masya Allah. Rasul ketika malam hari ini jalan-jalan sama Abu Bakar sama Umar, berhenti di depan rumah Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud lagi baca Quran. Kira-kira kalau bacaannya sampai kedengar keluar, bacaannya silent atau dengan agak keras? Tentu agak keras ya Bapak sekalian, dengan mengeluarkan suara. Maka Rasul sampai berhenti di depan rumahnya. Abu Bakar Umar pun berhenti mendengarkan bacaannya. Pada satu malam juga Rasul berjalan dengan Ibunda Aisyah, mendengar Abu Musa Al-Asy'ari lagi baca Quran di rumahnya. Kedengeran tuh dari luar Bapak sekalian. Berarti kan bacaannya agak kencang. Ya, Masya Allah, sampai kedengeran keluar. Rasul diam mendengarkan. Di pagi harinya Rasul menyatakan, hei Abu Musa, kalau kamu tahu
tadi malam saya mendengarkan bacaanmu. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, kalau saya tahu engkau mendengarkan bacaanku, saya akan baca dengan lebih bagus lagi. Masya Allah. Berarti kan boleh itu baca Al-Quran dengan bersuara apa sekalian. Intinya, kalau sedang ada yang sholat, kurangi itu aja. Kalau tidak ada, boleh dengan agak kencang pun boleh. Terlebih tadi untuk belajar. Ya, kalau bapak-bapak belajar tahsin tidak mau mengeluarkan suara, saya yakin gurunya nggak mau ngajar gitu ya. Ayo Pak baca, sudah Ustaz. Loh kok nggak denger? Saya lemes tadi. Oh, Masya Allah. Nggak bisa itu. Jadi harus kencang ya bacanya, biar diperbaiki mana yang keliru dan kurangnya. Adapun yang masalah apa namanya beda-beda bacaannya itu barangkali sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan tahapan pembelajarannya. Ada yang sudah mahir, ada yang belum. Mau sekarang ingat yang terbata-bata saja dapat dua pahala ya, pahala belajar dan pahala membacanya. Makanya jangan beralasan kenapa nggak baca Quran, saya belum bisa, saya masih terbata-bata ya. Mohon maaf Bapak sekalian, saya dengar cerita ada orang yang sudah lancar sekali membaca Al-Quran, tapi karena sudah lama dia tidak baca Quran, saat baca terbata-bata lagi. Ini harus dibiasakan, ini lisan ini ya, apalagi yang belum terbiasa harus dibiasakan. Seorang atlet tidak mungkin dia akan mengikuti perlombaan dan pertandingan kalau tanpa latihan sebelumnya. Ya, begitu juga dengan kita. Kita nggak mungkin menjadi mahir dengan Al-Quran kalau tanpa terus dilatih. Jazakumullah khair. Ada lagi mungkin? Sedikit. Ya silakan. Saya cuman nambahin dikit tadi Ustaz. Hanya nyambung aja tadi kan. Tadi kan diusahakan di tengah-tengah Ustaz ya. Kalau baca itu jangan terlalu apa tadi? Kencang, jangan terlalu lemah itu ya. Itu juga berlaku di surat kali Ustaz ya. Di surat itu kan kalau nggak salah ada potongan ayat, saya lupa tuh, Al-Isra mungkin ya, yang ora tajhar bi sholatika itu ya. Ya. Atau khotbihah itu ya. Ya. Itu orang itu ya mungkin ya, ora tajhar bi sholatika wa tu khotbihah wabdahi baina dzalika gitu ya itu ya. Ya. Itu benar nggak seperti itu? Betul penjelasannya. Jadi tadi Abu Bakar dan Umar pun itu sedang sholat. Ya, Abu Bakar dan Umar tadi juga sedang sholat. Yang satu terlalu kencang, yang satu terlalu rendah itu. Maka disuruh untuk kalau yang terlalu rendah agak diangkat, kalau yang terlalu tinggi agak diringankan. Terus juga gini Bapak sekalian, kalau di masjid contohnya tidak menggunakan pengeras suara dan ada yang jadi imam, agak ditinggikan suaranya. Saya kan pernah gitu sholat di sebuah masjid agak besar, tidak pakai pengeras suara, nggak dengar imam ruku apa sujud, nggak dengar apa sekali. Makanya kalau jadi imam, nah ini ya, apalagi kalau tidak menggunakan pengeras suara, minimal takbirnya itu Allahu Akbar itu biar kedengeran. Ini salah satu fungsi yang di Masjidil Haram ada tarji itu ya, setelah imam Allahu Akbar ada lagi Allahu Akbar, itu kan biar kedengeran semuanya apa sekali. Dan bisa dibayangin tuh, imam sudah sujud, makmum masih berdiri aja gitu karena nggak denger. Atau imam sudah bangkit dari sujud, mereka masih sujud saja karena nggak dengar. Disesuaikan ya, disesuaikan. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan bagaimana kalau kita berdoa tapi kita tidak menyebutkan Nabi gitu, berselawat bagaimana? Apakah itu doa kita nyampe enggak gitu? Nah, jazakallahu khair. Doa kita Bapak sekalian, salah satu penghambatnya adalah karena kita tidak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara adab berdoa, satu, puji Allah, puji dulu Allah Bapak sekalian. Lalu bersolawat kepada Nabi, lalu sampaikan permintaan kita. Dan saat menyampaikan permintaan kita, permohonan dan doa kita, satu untuk diri kita, dua untuk keluarga, tiga untuk kaum muslimin secara umum. Jadi nggak pelit tuh Bapak sekalian, tidak hanya untuk diri kita saja. Ampuni aku, berikanlah rezeki kepadaku, gitu ya. Mudahkanlah urusanku, aku semuanya Bapak sekalian. Coba keluarganya dimasukin, setelah itu kaum muslimin. Contoh nih, Nabi siapa itu?
Nabi Ibrahim kan, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, orang tuaku dan juga kaum muslimin ya pada hari terjadinya hisab. Jadi itu Bapak sekalian, jazakallahu khair sudah diingatkan kalau berdoa dihiasi dengan sholawat agar doa kita sampai kepada Allah, dibukakan pintu-pintu langit. Yang pertama kita puji Allah, yang kedua kita bersolawat, yang ketiga kita ajukan permohonan kita, buat proposal kita kepada Allah Bapak sekalian, minta apa saja. Kayak ada penulis dia proposal hidupku, nah itu ajukannya kepada Allah Bapak sekalian. Ya Allah, sebelum usia 60 tahun saya ingin ini mudahkan ya Allah ya. Ya Allah, sebelum saya meninggal dunia saya ingin ini mudahkan ini ya Allah. Proposal kita sudah enggak? Sudah bikin belum Bapak sekalian ya? Ya yang belum, ayo kita bikin Bapak sekalian ya, agar punya target dalam kehidupan. Ada lagi? Ya, jazakumullah khair. Sampai di sini Bapak sekalian yang dapat kita sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di tahun baru nampaknya ya, Muharram tahun baru Islam insya Allah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.